kan nggak ada CV-nya segala macam, kayak saya biasa aja. Langsungnya Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di acara yang sangat kita nantikan di pada hari ini dari mulai pagi tadi sampai siang hari. Kembali lagi sama saya. Mungkin kita hari ini beda-beda MC ya. Ganti dosen, ganti moderator. Siap. Tadi dua perempuan cantik, sekarang satu cowok hitam manis gitu. Ganteng tuh urusan belakang. Yang penting manis dulu. Oke, mungkin perkenalkan dulu, saya Muhammad Rida, salah satu MC atau moderator reguler dari organisasi kami, yaitu Bintang Suara Muda. Oke, kembali lagi mungkin sebelum kita masuk ke pemateri kali ini sangat luar biasa nih ya. Pemateri kita salah satu dosen muda yang baru-baru ini diterima di universitas kita dan prodi kita nih. Kita tepuk tangan dulu untuk dosen. Oke, mungkin langsung aja ya, tanpa lama-lama lagi dari saya. Nggak ada yang mau dengar saya juga. Oke. Baik. Mungkin saya akan coba memperkenalkan dulu siapa sih narasumber kita pada sesi siang ini. Di sini ada salah satu dosen yang tadi saya sebutkan, dosen muda yang sangat berbakat dan juga luar biasa, yang baru-baru ini diterima atau diambil alih oleh Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu Ibu Ikrimah Maulida. Iya. Maaf saya salah. Nanti saya akikah lagi ya. Jangan. Oke, mungkin langsung aja marilah bersama-sama kita dengarkan apa sih materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pada siang hari ini. Mungkin masih berkaitan juga dengan materi awal-awal tadi, hanya mungkin sedikit penambahan atau ada pengembangan yang diimprove sama Ibu Ikrimah. Kepada narasumber kami persilakan. Terima kasih. Oke. Oh iya, nggak usah ya. Udah ada ini kan? Tapi pakai aja. Pakai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan siang? Sudah. Oke, berarti sudah semangat lagi dong? Sudah. Masih konsentrasi ya? Oke, permisi ya, saya mau lewat sebentar. Oke, kalau sudah pada makan siang, sudah istirahat, sudah sholat, sudah seger, pasti konsentrasinya masih full. Ibaratnya baterai udah dicas nih. Tapi saya mau cek dulu, coba konsentrasinya siang-siang ini. Jadi jangan cuma badannya aja yang ada di ruangan ini. Jadi saya harap pikiran adik-adik juga ada di ruangan ini. Jadi kita nanti diskusinya enak. Jadi bukan hanya saya saja yang full memberikan informasi, nanti dari adik-adik juga bisa memberikan informasi. Jadi kita belajarnya itu teman belajar. Saya menyebut diri saya hari ini, siang ini adalah teman belajar. Jadi saya belajar dari adik-adik, pun adik-adik juga belajar dari saya. Oke? Kesepakatan kita itu ya. Jadi kita hari ini adalah sesi diskusi dan juga teman belajar. Sekarang kita cek dulu apakah adik-adik konsentrasi atau enggak di siang hari ini. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tapi kalau tepuk malam, kalian setengah. Jadi nggak boleh tepuk. Oke? Jadi harus sesuai, misalnya saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk. Jadi jangan ada yang lambat, ada yang nggak ikut tepuk gitu. Oke? Kita cek dulu deh. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, oke, itu test drive dulu. Sekarang baru benerannya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, digimanain. Nah, nanti itu kita kasih ke teman-teman bintang skorong ya, mau diapain. Oke. Silakan. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian bilangnya konsentrasi, dimulai gitu, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jangan pelan, konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam.
Oke, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi hari ini kita akan sama-sama diskusi mengenai apa sih kebermaknaan literasi bagi kemampuan pemecahan masalah dan juga masa depan anak. Kalau tadi mungkin pemateri yang pertama dan kedua sudah fokus di literasi dan juga hikayat. Jadi kalau sekarang saya kesimpulan dari semua itu. Kenapa sih kita penting untuk literasi dan juga membelajarkan literasi itu? Oke, kita kenalan dulu sama literasi. Jadi mungkin ada yang belum kenal literasi itu apa sih, apa aja mitosnya, dan apa aja sih sebenarnya fakta dari literasi. Jadi saya ambil ini sumbernya dari buku saku Benahi Literasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Jadi kalau misalkan adik-adik masih berpikir bahwa literasi itu hanya sekedar membaca, itu masih salah ya. Jadi masih konsepsinya masih salah. Jadi mitosnya bahwa belajar membaca adalah proses yang alami. Tapi adik-adik faktanya adalah kita itu belajar itu bukan proses yang alami. Jadi belajar perlu ada pembelajaran yang sistematis. Kemudian perlu juga untuk meningkatkan kemampuan kita. Mungkin dari fase yang masih belum fasih hingga nanti adik-adik ke fase yang lebih tinggi lagi. Sehingga adik-adik membacanya itu dari bacaan yang biasa sampai kalian akhirnya bisa menganalisis bacaan itu dan akhirnya kalian bisa mengimplementasikan, membagikan apa sih yang kalian sudah baca itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca aja, tapi gimana kalian mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahkan level yang tingkat tinggi adalah gimana sih kalian bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan dari hasil yang kalian baca. Kemudian ada mitos lagi bahwa siswa yang membaca dengan lancar pasti memahami apa yang dia baca. Padahal pada kenyataannya siswa yang bisa baca dengan lancar belum tentu nih dia itu bisa memahami apa yang dia baca. Sama kayak kita, walaupun kita sudah sedewasa ini, kadang kita membaca ya sudah hanya sekedar membaca kan. Kita bahkan masih belum bisa memahami apa sih yang kita baca. Kemudian yang ketiga, faktor paling penting yang menentukan kemampuan siswa membaca adalah lingkungan rumah. Tapi faktanya lingkungan rumah itu hanya menjadi salah satu faktor. Jadi faktor pendukung lainnya ada di lingkungan sekolah dan juga ada di lingkungan masyarakat. Kemudian program membaca di sekolah menggunakan segala buku, itu mitosnya. Tapi faktanya kita sebagai guru nantinya ataupun anggota masyarakat harus bisa nih memilah dan memilih buku mana yang cocok dan sesuai. Kalau anak kelas 1 SD dikasih buku yang udah tingkatnya tinggi, pembahasannya pasti akan mudah atau sulit untuk mereka pahami. Pasti akan sulit kan? Makanya adik-adik harus mengenalkan misalkan kelas 1 SD dari buku yang penuh dengan gambar, yang gambarnya besar-besar, yang topiknya menarik, warna-warnanya banyak. Jadi mereka itu akan tertarik untuk cinta sama buku. Mungkin kalau sekarang adik-adik yang sudah sebesar ini gak suka membaca, mungkin karena waktu kecilnya belum dibiasakan nih dikenalkan dengan buku. Kemudian membaca buku berjenjang dan ramah cerna akan membuat siswa merasa bosan. Tapi faktanya kalau kita dari kecil sudah dikenalkan sama buku, kita akan belajar dengan berjenjang. Oh, buku yang full dengan gambar-gambar, kemudian naik lagi dengan kalimat, naik lagi sampai akhirnya kita waktu sudah dewasa, kita sudah terbiasa nih membaca artikel yang tidak ada gambarnya. Jadi kita tidak akan merasa bosan. Kalian bosan tidak ketika membaca artikel yang full dengan tulisan? Bosan. Lebih bosan mana dibandingkan dengan scroll reels IG atau reels TikTok? Lebih bosan baca kan? Karena kamu bosan reels IG sama reels TikTok. Iya. Ada yang bermanfaat. Oke, ada yang lebih bermanfaat. Iya, jadi kalau karena kita manusia ini masih banyak yang visual, jadi kadang kita melihat sesuatu tuh yang memang harus ada bentuknya, gambar-gambarnya, warna-warnanya menarik. Jadi kalau disuruh baca artikel, baru baca latar belakangnya udah ngantuk kan. Makanya kalau misalkan reels IG atau reels TikTok kayak lancar kali, tiba-tiba udah zuhur, tiba-tiba udah asar. Jadi mulai dari sekarang ayo kita sama-sama biasakan nih untuk coba baca buku, coba baca artikel. Mulai dari hal yang kalian sukai. Misalkan kalian suka sama novel, boleh dibaca novelnya. Dibiasakan nanti naik tingkat.
Kemudian membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Masih ada yang berpikiran bahwa membaca adalah tugasnya guru bahasa Indonesia? Nah, jadi sebenarnya membaca itu adalah tugas semua guru. Karena dalam semua mata pelajaran pun kita memerlukan keterampilan untuk membaca. Dan nanti diberikan pemahaman bahwa membaca itu bukan hanya sekedar membaca saja, tapi gimana anak-anak nanti, adik-adik itu akan memahami apa sih isi bacaan tersebut. Jadi mampu untuk menganalisis, mampu untuk menentukan apa yang menjadi masalah dalam bacaan tersebut, sehingga solusinya apa. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan itu. Jadi jangan menganggap bahwa udah hanya sekedar baca aja, tapi dipahami benar-benar maknanya. Kemudian literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Jadi faktanya tidak ya. Jadi literasi itu cakupannya sangat luas. Jadi adik-adik menyimak, adik-adik berbicara, adik-adik memirsa, mempresentasikan, dan menampilkan itu juga bagian dari literasi. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis aja. Kemudian guru dan orang tua tidak perlu menjadi model pembaca yang baik bagi anak. Itu mitos. Jadi anak adalah orang yang suka meniru, apalagi masih anak-anak tingkat TK dan juga sekolah dasar, mereka pasti akan meniru. Kalau orang tuanya bilang, ayo rajin baca, tapi orang tuanya tidak memodelkan, maka mereka tidak akan ikut. Sama Pak Guru sama Bu Gurunya bilang, rajin baca ya, tapi Pak Guru sama Bu Gurunya tidak menunjukkan nih bahwa mereka rajin membaca, maka siswa tersebut tidak akan mengikuti. Jadi siswa itu akan mengikuti apa sih yang menjadi perkataan dan perbuatan dari Pak Guru sama Bu Gurunya. Itu yang namanya mendidik. Jadi adik-adik calon-calon guru bukan hanya transfer knowledge aja nanti waktu di sekolah, tapi gimana adik-adik mendidik mereka lewat perbuatan adik-adik, perkataan adik-adik. Oke? Kemudian guru harus menggunakan buku pelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah saja, itu mitosnya. Tapi faktanya kita sebagai guru harus punya banyak sumber pelajaran, baik dari majalah anak, kemudian cerita anak, ada koran anak. Jadi tidak hanya fokus pada buku yang dikeluarkan oleh pemerintah aja, boleh pakai kamus juga. Tinggal adik-adik gimana sih membuat pembelajaran yang kreatif supaya literasinya tidak hanya sekedar baca 15 menit udah selesai, tapi gimana sih makna membaca 15 menit itu memang benar-benar ada. Oke, kemudian semua siswa dapat diajari metode membaca yang sama. Jadi itu mitos, faktanya adalah setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi tinggal adik-adik disesuaikan karakteristik anak adik-adik itu seperti apa, sehingga nanti metode dalam mengajarkan membaca itu akhirnya kena. Jadi ibarat anak panah nih langsung kena nih pusatnya. Kemudian guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Nah, itu mitos. Faktanya kita sebagai guru harus tahu nih kemampuan awal siswa kita apa, sehingga kita akan tahu oh mengalami peningkatan kah atau malah mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu nih awalnya, gimana kita bisa memberikan obat? Ibarat dokter, adik-adik semua ini adalah dokter untuk literasinya, literasi anak. Kalau adik-adik tidak tahu tahap awal literasi anak adik-adik, gimana bisa dikasih obat? Penyakitnya apa? Akhirnya salah obat, malpraktek jadinya. Kalau katanya Mas Menteri nanti akan ada dosa pendidikan yang terus berulang. Jadi jangan diulang-ulang. Oke, kira-kira adik-adik ada yang bisa kasih pendapat nggak sih? Apa itu literasi menurut pendapat kalian? Atau mungkin kalian pernah baca? Apa sih itu literasi? Siapa? Gak usah malu-malu, kan katanya tadi kita kesepakatannya kita adalah teman belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Apa itu literasi? Boleh satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Silahkan. Tidak perlu saya tunjuk. Yang mau, nggak usah malu-malu. Silakan, boleh adik. Silakan dulu. Berdiri aja nggak apa-apa. Suaranya agak kencengin ya. Atau mau pakai mic boleh biasa. Silakan. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, mendengarkan.
Oke, kemampuan individu membaca, menulis, dan mendengarkan. Berikan aplaus dulu dong. Oke, betul. Ada yang laki-laki, ada 4 laki-laki. Boleh, silakan. Siapapun. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanti nyesel loh, oh iya itu yang mau saya ucapkan. Oh iya kok sama ya. Ayo silakan yang laki-laki. Silakan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Atau saya tunjuk yang laki-laki. Silakan adik di depan saya, Muhammad Saidil Hafiz. Oke, silakan Hafiz. Menurut Hafiz, apa sih itu literasi? Jadi menurut saya literasi itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan berpikir dan berpikir kritis, kemampuan membaca tadi seperti terus kemampuan berpikir kritis sama membaca, menulis juga. menulis. Oke. Terus? Udah. Oke, terima kasih Faiz. Ya, tepuk tangan dulu untuk Faiz, sudah berani. Oke, betul ya adik-adik, kalau misalkan kita lihat dari International Literacy Association, jadi literasi itu kemampuan untuk pertama mengidentifikasi dulu, kemudian baru memahami, kemudian masuk ke menafsirkan, membuat, menghitung, dan berkomunikasi. Menggunakan apa? Menggunakan materi, baik itu visual, audio, dan digital lintas ilmu dalam konteks apapun. Jadi ketika adik-adik sudah mampu untuk mengidentifikasi sebuah informasi, itu udah termasuk dalam adik-adik belajar untuk literasi. Apalagi sampai tahap yang paling tinggi, menggunakan informasi materi tersebut dengan menggunakan media-media, menyampaikan ke orang lain dengan baik. Itu udah masuk ke tahap literasi yang memang sudah cukup tinggi. Jadi nanti kita sama-sama belajar gimana sih mengidentifikasi sampai akhirnya mentransfer dalam hal berbicara dan mengkomunikasikan. Oke, kalau kita lihat ini ada tahapan kecakapan literasi. Jadi kalau misalkan fase fondasi sampai fase A itu pada anak PAUD sampai anak SD. Jadi mereka fokusnya itu bukan hanya langsung membaca kalimat, tapi yang pertama adalah gimana fokus untuk kemampuan bertutur kata, menyampaikan kata-kata. Kemudian pengetahuan tentang kosakatanya, sudah banyak belum kosakatanya. Kemudian mereka paham bunyi A, I, U, E, O itu seperti apa supaya berbicaranya tidak, Bu, saya mau ke toilet. Tapi Bu, saya mau ke toilet. Jadi kalian kalau misalkan mungkin ketemu anak SD yang masih malu-malu untuk bicara, ditutup mulutnya, diajarkan kalau berbicara dibuka mulutnya, nggak apa-apa. Jadi bicara dengan baik, Kak, boleh minta tolong. Jadi bukan Kak, boleh minta tolong. Ini kita, hah? Apa? Gitu. Iya nggak? Iya, jadi kalian yang udah tahap dewasa juga seperti itu. Kalau mau bicara, boleh angkat tangan, disilakan berbicara dengan baik. Jadi jangan iya jadi itu ya udah pokoknya kayak gitu. Jadi itu belum literasi adik-adik itu belum pada tahap kemampuan bertutur katanya, berarti masih harus balik lagi ke anak PAUD atau SD kelas 1. Jadi disampaikan dengan tenang. Kalau masih belum tenang, atur nafasnya, yakin sama diri bahwa apa yang kalian mau sampaikan itu ada benar gitu. Jadi tinggal kalian sampaikan pelan-pelan. Kalau terlalu terburu-buru, itu akan bikin nafasnya makin deg-deg-deg dan akhirnya buyar kan? Iya, akhirnya nyesel. Cobalah tadi aku nih agak tenang. Bener nggak? Bener apa benar? Benar, oke. Kemudian kita masuk ke kecakapan literasi awal. Jadi belajar membaca dengan fasih di akhir fase A masuk ke fase B. Jadi ini di anak SD kelas 2, 3, dan 4. Gimana nanti adik-adik melatih mereka fokus fasih dalam membaca. Dan mereka akan belajar membaca pemahaman. Jadi kalau baca cerita mereka memahami apa isi ceritanya. Jadi tidak hanya cerita kancil dan buaya, kemudian oh iya pokoknya kayak gitulah gitu. Kayak gitunya itu harus jelas.
Kemudian masuk ke kecakapan literasi untuk mempelajari materi lintas mata pelajaran. Ini anak-anak kelas 5, 6, dan SMP. Ini fokusnya gimana mereka literasi, kemudian kemampuan inferensial sama menganalisis bacaan. Oke, jadi kalau ini bagan untuk literasi dan numerasi yang berkaitan sama mata pelajaran. Jadi ada seni musik, ekstrakurikuler, kemudian ada sosial, muatan lokal, dan juga sains. Jadi semua mata pelajaran itu bisa untuk dikaitkan dengan literasi. Tinggal gimana kita sebagai guru dan juga anggota masyarakat nih nanti bisa mengkaitkan itu dengan kehidupan sehari-hari siswa dan anak kita. Oke, kenapa sih literasi itu penting? Jadi ada 3 hal kalau saya kutip. Literasi dalam kehidupan itu yang pertama meningkatkan kemampuan belajar kita. Jadi kita akan terbuka nih akses pendidikannya ke hal yang lebih baik. Jadi tidak hanya di kampus secara teori, tapi kita tahu prakteknya seperti apa, kemudian yang ada di masyarakat masalahnya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan solusinya. Jadi embel-embel mahasiswa adalah agent of change, terus agent of iron, itu tidak hanya embel-embel semata waktu kalian PKKMB disuruh bikin esai, tapi memang kalian benar-benar agent of change. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa kasih solusinya. Kalau nanti yang magang, ada masalah di tempat magangnya, bisa kasih solusinya. Oh ternyata solusinya seperti ini Bu, kalau dicoba seperti ini gimana? Jadi kalian tahu, karena kalian banyak baca, banyak diskusi. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi ini akan bisa membuat adik-adik mengambil keputusan itu tidak terburu-buru. Jadi keputusannya akan keputusan yang terbaik karena kalian punya banyak pengalaman belajar. Belajar bukan hanya belajar formal, tapi belajar di lingkungan masyarakat, belajar baca kehidupan masyarakat, belajar baca diri kalian sendiri. Sudahkah kalian mengenali diri kalian sendiri lebih dalam? Pertanyaannya, jawabannya cuma adik-adik yang bisa menjawab. Apakah kalian benar-benar sudah memahami diri kalian? Apa sih yang menjadi kebutuhan diri kalian? Potensi apa sih yang kalian punya? Jadi tiap orang punya potensinya, tinggal kalian aja mau tidak literasi diri sendiri dulu sebelum literasi hal yang lain. Kemudian yang ketiga, pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi masyarakat yang melek huruf itu pasti akan lebih produktif dan inovatif. Sama adik-adik yang sekarang sudah memang mau untuk belajar terus dan mau untuk meningkatkan kompetensi diri, pasti akan lebih produktif dan inovatif. Pasti akan ada ide-ide cemerlang. Oke, kemudian ini ada jenis-jenis literasi, ada literasi membaca dan menulis, kemudian literasi digital, literasi keuangan, kesehatan, dan juga literasi budaya. Tantangannya apa sih dalam meningkatkan literasi? Yang pertama pasti ada hambatan-hambatannya. Yang pertama mungkin kurangnya akses pendidikan. Jadi banyak daerah terpencil yang masih belum mendapatkan akses pendidikan yang baik. Misalkan buku yang baik, kemudian tutor yang baik, atau orang-orang yang mau untuk mengajak berliterasi, melakukan gerakan literasi. Kemudian rendahnya minat baca. Jadi kebiasaan masyarakat Indonesia itu kan malas baca. Ini kalau misalnya ada informasi ya udah langsung aja share tanpa baca gitu. Padahal kita nggak tahu tuh apa sih isinya. Siapa tahu itu berita yang nggak benar gitu. Atau kita misalkan cuma tahu sedikit, denger aja, ada sesuatu langsung kita sebarin ke teman. Tadi tuh aku denger ini, padahal baru denger sepintas saja, belum denger secara keseluruhan gitu. Jadi rendahnya minat baca, kemudian keterbatasan sumber daya, fasilitas belajarnya yang masih kurang memadai. Nah, strateginya apa sih? Yang pertama, mendirikan perpustakaan. Jadi membuka akses membaca buku itu ke semua. Sumber belajarnya banyak, nggak cuma buku aja. Ada novel, kemudian ada cerita rakyat, kemudian ada kamus. Jadi penting untuk kita tahu mana sih kamus bahasa Indonesia yang memang kita tuh pelajarin kosakatanya. Kayak misalkan praktik sama praktek. Yang baku yang mana? Praktik atau praktek? Praktik apa praktek? Yang jawab praktik siapa? Coba angkat tangan. Yang jawab praktek, coba sekarang dibuka Google-nya, cari KBBI di Google, terus cari praktik atau praktek ya yang baku. Coba.
Masih menduga-duga apa? Iya, praktik. Benar sekali. Oke, jadi itu ya. Jadi sumber belajar itu nggak cuma buku aja. Adik-adik juga sering baca-baca kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, kemudian program literasi komunitas. Contohnya kayak adik-adik yang di Bintang Sekorong ini. Jadi mengadakan diskusi, kemudian ada kelas baca. Mungkin nanti tahap selanjutnya bisa bikin perpustakaan keliling atau lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan teknologi menggunakan aplikasi dan platform digital untuk edukasi. Contohnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bintang Sekorong, pakai YouTube untuk men-share hal-hal baik. Oke, kalau dalam proses pembelajaran bisa ini. Jadi yang ketiga, pengembangan kemampuan literasi dan numerasi menggunakan alat bantu di media-media nanti yang adik-adik gunakan di kelas. Kemudian ada pengembangan ide. Jadi nanti kasih materinya jangan materi yang tertutup, tapi materi yang terbuka. Jadi mereka akan berpikir apa sih yang kira-kira solusinya. Oke. Nah ini, jadi kompetensi literasi yang perlu kita kembangkan adalah kemampuan dalam mengolah informasi. Sehingga nanti itu akan berdampak pada kecakapan hidup kita. Siap nggak sih kita untuk hidup yang ke depan, hidup lebih panjang lagi? Terus literasi itu adalah gimana kita memahami dan memaknai informasi itu. Jadi akhirnya kita bisa merefleksikan diri. Kalau adik-adik baca misalkan tentang mencintai diri sendiri, gitu, adik-adik akan tahu oh ternyata mencintai diri sendiri itu tidak hanya kenal diri sendiri yang harus pakai skincare aja, tapi kita juga harus tahu nih kalau diri kita lagi sedih, ya nggak apa-apa diekspresikan dengan sedih, tapi sewajarnya. Sehingga adik-adik akan merefleksikan diri, oh kalau saya lagi sakit hati, diputusin sama pacarnya, apakah saya harus nangis-nangis datang ke kampus atau gimana ya? Itu yang akan adik-adik gunakan untuk kecakapan hidup. Lebih tinggi lagi nanti ketika adik-adik sudah masuk ke masa dewasa tua. Jadi kalau sekarang kita masih dewasa awal. Dan yang pertama adalah adik-adik akan mengakses informasi itu, kemudian memahaminya, mengevaluasi apakah benar atau tidak, baru memaknai dan adik-adik akan ekspresikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk. Ini ada peran masyarakat. Jadi kalau di dunia pendidikan kita kenalnya Tripusat Pendidikan. Jadi gimana di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah ternyata peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan literasi. Yang pertama ada kegiatan baca bersama, kemudian membagikan sumber belajar dan menjadi sukarelawan. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih, kebermaknaan literasi bagi kemampuan pemecahan masalah. Jadi ternyata kemampuan pemecahan masalah itu harus dilatih sejak dini. Gimana sih anak sejak dini itu dikenalkan cara untuk menyelesaikan persoalannya. Dilihat dari informasi yang dia dapat, pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, dan mampu untuk memutuskan atau memilih cara mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan dianggap anak SD atau anak PAUD itu adalah kertas putih yang kosong. Tapi mereka itu kertas putih yang sudah ada titik-titiknya. Dari mana? Dari pengalaman keluarganya, dari pengalaman orang tuanya, lingkungan masyarakatnya. Jadi jangan anggap mereka nggak tahu apa-apa, mereka merekam semua. Tinggal gimana kita sebagai anggota masyarakat bisa tidak menghubungkan titik-titik itu menjadi sebuah pola. Atau membiarkan saja titik-titik itu tanpa tujuan pola. Oke, yang pertama tentu literasi dapat melatih anak untuk berpikir kritis, kemudian menghindarkan anak dari kesimpulan yang tergesa-gesa, menimbang-nimbang kemungkinan, dan menangguhkan pengambilan keputusan sampai terdapat bukti-bukti yang cukup. Oke, di tahap terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi literasi adalah fondasi yang penting ya adik-adik untuk kemajuan diri sendiri dan juga untuk kemajuan suatu masyarakat. Dan literasi itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Dan ayo kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan literasi demi masyarakat yang lebih cerdas dan mampu untuk berdaya saing. Oke, mungkin sekian pemantik awal dari saya. Kita nanti lanjut diskusi dan sharing session. Saya juga mau denger nih dari kalian supaya nggak banyak saya cuap-cuap, kalian juga bosen.
Oke, ini kita masuk ke tentunya sesi yang tidak bisa dilewatkan dalam setiap adanya narasumber dan materi yang disampaikan, yaitu sesi bertanya dan dijawab. Ada nggak nih dari teman-teman yang udah memperhatikan hal-hal di depan atau yang udah disampaikan oleh Ibu Ikrimah tadi terkait pentingnya literasi, makna literasi, dan apa itu literasi? Mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo. Mungkin kakak-kakak nih yang masih segar-segar, masih muda-muda. Kalau masih lebih muda daripada ibu ini kan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari HMD TGM Jaya Bangsa. Izin bertanya, upaya apa yang bisa kita tingkatkan untuk bisa literasi? Oke. Sangat luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Tepuk tangan. Mungkin Ibu mau langsung menjawab? Boleh. Silakan Bu. Oke. Terima kasih adik siapa? Nadia dari IAIN, berarti tetangga sebelah ya. Oke, selamat datang ya adik di Prodi PGSD. Kenalan dengan saya, ketemu dengan saya. Oke, saya coba jawab upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi. Jadi kalau misalkan kita mau meningkatkan literasi untuk diri kita sendiri nih, untuk diri kita sendiri dulu, kita bisa paksa untuk diri kita mau untuk meningkatkan kompetensi diri. Literasi kan utamanya adalah gimana kita mau untuk mendapatkan informasi, kemudian mau untuk memaknai informasi tersebut. Memaknainya dari mana kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mendengarkan atau menyimak, kalau kita tidak berbagi informasi tersebut. Jadi kalau adik mau untuk meningkatkan literasi untuk diri sendiri dulu nih, sebagai role model sebelum nanti jadi role model di masyarakat, adik harus mau untuk meningkatkan bacaan adik-adik. Adik harus mau untuk meningkatkan, mungkin adik mendengarkan podcast, kemudian adik mencatat, menjadikan itu sebuah catatan dan nanti bisa dibagikan kepada temannya. Jadi kalau adik mau bikin kegiatan literasi tapi adik sendiri tidak mau meningkatkan dalam hal bacaan, dalam hal ketika teman aja minimal, teman lagi bercerita tapi adik fokusnya lain-lain, tentu teman kan akan merasa jengkel kan. Dari hal sekecil itu saja pasti kalau adik mau bikin kegiatan, teman-teman pasti bilangnya, ih orang dia aja gak mau baca juga, masa mau bikin kegiatan perpustakaan keliling. Jadi kalau misalkan adik udah mencontohkan nih, rajin baca buku, kemudian ada sharing, diskusi buku, bedah buku. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang biasa adik lakukan, kemudian ditularkan ke teman-teman, saya rasa itu hal yang efektif. Ini menurut pengalaman saya. Jadi dulu itu saya sama teman-teman bikin kegiatan seperti itu. Jadi awalnya dari 3 orang dulu. Saya ngajak teman yang saya rasa satu frekuensi untuk ngadain kegiatan. Kemudian saya bilang, nanti aku bulan ini ya yang ngisi. Jadi saya akan baca buku, kemudian nanti saya akan sampaikan tuh diskusinya. Saya bikin pamflet, saya undang teman-teman. Gak apa-apa, gak datang juga gak apa-apa, tapi pengennya sih datang biar nanti kita sama-sama diskusi. Terus saya ceritakan apa sih buku tersebut. Waktu itu ceritanya tentang perempuan di titik nol. Ada yang pernah baca nggak? Ya, jadi itu ada kisah perempuan di titik nol. Jadi tuh dulu tuh saya gerakannya itu di gerakan perempuan, pendidikan sama anak. Jadi saya berharap tuh supaya perempuan sama anak itu punya hak yang sama di pendidikan. Karena masih banyak kan paham-paham yang menganggap bahwa perempuan tuh orang yang kedua untuk mendapatkan pendidikan. Jadi full untuk anak laki-laki aja. Padahal kita sama rata, kesempatan kita harus sama antara perempuan sama laki-laki. Nah, dari situ saya memberikan contoh itu dulu. Jadi ketika saya udah memberikan contoh itu, saya ajak teman saya, terus dia lihat gerakan kita memang solid nih walaupun cuma bertiga. Dan akhirnya itu bisa berdampak ke beberapa orang. Akhirnya kita bikinlah perpustakaan kayak di taman kota gitu, kayak di lapangan Merdeka. Kita gelar, terus saya nyumbangin buku, teman saya nyumbang buku, kita tata. Jadi setiap minggu ada aja orang tua yang datang kan, baca, saya tawarin, ada majalah Bobo, silakan dibaca aja di tempat gitu. Jadi mungkin orang tuanya yang sambil santai-santai makan pagi, makan bubur, nyuapin anaknya, bisa sambil baca-baca. Jadi kayak gitu, harapannya adalah adik-adik itu tidak hanya untuk diri sendiri aja, tapi berdampak. Misalkan adik mau ngadain kegiatan, ayo kita kolaborasi sama-sama, supaya kita bisa nih meningkatkan literasi di lingkungan sekitar dulu sebelum lebih besar lagi di kota Langsa gitu.
mau untuk capek-capek dulu. Oke, boleh juga nanti ngadain misalkan nonton film dan ada bedah filmnya, undang siapa, dosennya kah, misalkan dosen sejarah, misalkan kayak kemarin ada G30 SPKI itu. Kalau kami di Bali itu, kebetulan saya tinggal di Bali, jadi kalau di Bali itu udah setiap event-event sejarah gitu pasti kita ada bedah buku, kemudian ada bedah film dan diskusi film gitu. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh untuk sharing session dan mengundang adik-adik mahasiswa gitu sih. Jadi tidak hanya buku aja, boleh di film juga. Oke, terima kasih. Semoga Ibu. menjawab ya. Mungkin terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa terkait apa hal yang ditanyakan oleh Kak Nadia ya. Mungkin ada lagi pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, silakan. Memang Gen Z ini harus dipancing. Saya juga Gen Z. Oh iya. Makanya sefrekuensi kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha, saya dari PGSD di Universitas Samudra. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang cara kita untuk meningkatkan literasi yang ada di masyarakat itu kan Bu. Jadi pertanyaan saya adalah apa sih Bu tantangan terbesar upaya kita untuk meningkatkan literasi yang ada di masyarakat dulu itu Bu. Oke. Ini sangat luar biasa nih, calon guru Bu. Iya, calon Betul, guru. Bu. Ini calon-calon guru yang sangat bersemangat Bu, Iya, terkait hal benar. seperti ini. Iya. Ini harus dicontoh nih. Yuk kakak-kakak yang lain dipersiapkan pertanyaannya. Oke, terima kasih adik-adik. Saya suka kumpul dengan kalian karena kita satu generasi dan saya ngerasa kayak ngecas energi aja sih. Oke, jadi gimana sih tantangannya? Tantangan yang pernah ya saya alamin. Jadi saya bicara pengalaman. Jadi yang pernah saya alami adalah tantangannya gimana kita konsisten sih bikin kegiatan sama mau untuk ngedukasi masyarakat gitu. Jadi konsisten itu yang agak berat. Jadi kadang semangat di bulan pertama, nanti kalau udah akhir-akhir kok kayak nggak semangat gitu. Jadi makanya itu kita perlu tim yang emang solid untuk saling support. Jadi kalau misalkan ada temennya yang lagi malas atau nggak semangat, temennya yang lain itu ayo dong, masa gini aja, atau kita mungkin ubah konsep deh gitu, bikin kegiatan apa gitu. Jadi kalau dulu kita bikinnya ada namanya Singaraja Literasi Festival gitu. Jadi di situ nanti kita undang yang baca puisi, kemudian penyair-penyair penyair daerah di Bali gitu. Jadi kita kolaborasinya seperti itu. Kemudian ada kolaborasi juga dengan akademisi-akademisi, kemudian guru yang memang fokus sama menulis. Jadi kita akan tahu nih, kalau kita mungkin mahasiswa yang di kampus belum terlalu banyak tahu soal masyarakat sih gimana di kehidupan masyarakat, bisa kita diskusikan sama guru-guru ataupun sama tokoh masyarakat yang kita undang. Atau kita nanti audiensi, adain pertemuan, misalkan mau ke desa A. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk kumpulin warga kan, pasti kita harus datang dulu ke tokoh masyarakatnya, kita sampaikan, kemudian kita tanya apa sih yang menjadi masalah di sini, yang mungkin kita bisa sama-sama lakukan solusinya Pak gitu. Kita mengadakan kegiatan ini bagaimana? Dan itu diharapkan pasti continue. Kalau cuma hanya sekedar program yang sebatas menggugurkan kewajiban, ya itu nggak akan jalan. Jadi kalau di masyarakat itu harus continue dan harus sabar. Kalau yang datang dikit, ya jangan marah atau jangan sedih gitu. Jadi itu jadi evaluasi. Kenapa ya bisa yang datang dikit? Apakah kurang menarik kegiatannya? Atau mungkin manajemen eventnya kalian masih kurang? Oh harusnya kita ngundang ini nih yang biar bisa masyarakat datang gitu. Jadi memang tantangannya adalah selain konsisten tadi, sama gimana sih bikin ide kreatif itu. Karena balik lagi tiap daerah kan punya karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi permasalahannya mungkin secara umumnya pasti akan sama, cuma karakteristik masyarakatnya kan yang berbeda. Ya, ada masyarakat yang memang dia senang untuk datang itu, jadi setiap ada kegiatan literasi dan budaya dia datang, dia menyampaikan. Tapi ada masyarakat yang datang hanya sekedar nyari nasi kotak kah, atau jajan kotak, ya kan? Kita aja kadang kayak gitu kan? Datang wajib, karena wajib datang seminar, datang udah untuk absen, dapat nasi kotak atau jajan kotak, nggak denger lah apalah yang dibilang tadi, yang penting udah upload status WA atau IG lagi datang seminar gitu, iya kan?
Oke, jadi itu ya adik. Jadi nanti kita sama-sama aja apa sih menjadi permasalahan di masyarakat, kita diskusiin sama-sama, kita kasih solusinya sama-sama. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada lagi nih. Oke, silakan Kak. Kan benar Bu, dia pantang ada satu dia Bu. Iya, laki-lakinya yang masih anteng-anteng aja ini. Ini laki-lakinya sedang berpikir nih apa yang mau bertanya. Nah, mungkin udah bisa dipersiapkan bagi yang laki-laki. Silakan Kak. Saya dari BSD. Tadi kan Ibu bilang karena kalau mendapat literasi itu ada hanya mendapat cara. Iya. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mendapat cara? Oke. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja Bu. Oke. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Kalau misalkan ditanya cara yang paling efektif, jadi jawaban saya adalah tidak ada cara yang paling efektif untuk menangani sesuatu. Karena itu balik lagi, kita lihat dulu karakteristiknya. Kalau misalkan bicara per individu nih, Anissa punya teman, dia malas untuk membaca. Anissa harus tahu, kenapa sih dia malas membaca? Karakternya dia seperti apa? Kemudian kebiasaannya dia gimana? Latar belakangnya dia gimana? Baru bisa kasih solusinya. Sama kayak diri kita nih, kalau diri kita malas membaca, kita harus tanya lagi sama diri kita, kenapa ya kita bisa malas membaca? Padahal kita tahu loh, membaca itu banyak sekali manfaatnya. Banyak kosakata, kalau bicara jadinya lebih enak, lebih mudah untuk merangkai kata-kata. Terus bisa memberikan informasi, bukan karena sok pinter dan lain sebagainya, tapi kita kasih informasi tambahan. Kalau diajak diskusi nggak bingung, apa ya, atau ya setuju gitu. Tapi ada proses diskusinya gitu. Jadi kalau di kelas tidak hanya sekedar bagaimana jawaban kami sudah bisa diterima ya, bisa ya. Terus temannya ya bisa, stop gitu. Nggak gitu, tapi proses diskusinya adik-adik berjalan. Oh, kalau menurut saya ada tambahan nih Bu, ada tambahan nih kelompok 1 gitu. Jadi di situ harus tahu dulu apa sih tujuan kita membaca. Kemudian kita tuh tipe yang gimana, membaca itu nggak harus langsung ditarget yang misalkan Anissa mau baca novel harus selesai dalam 1 bulan, nggak harus. Jadi dinikmatin aja proses membacanya, jangan terlalu ditarget misalkan hari ini 1 halaman deh, besok berarti harus nambah lagi, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang berarti ada proses penurunan. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari apa yang disukain. Misalkan novel tentang percintaan, nggak apa-apa, boleh. Atau sastra. Jadi anak mahasiswa nih jangan alergi sama sastra. Jangan dianggap sastra itu lebay Bu, soalnya bahasanya berlebihan. Itu enggak gitu. Sastra tuh puitis. Kalian seneng nggak sih dikasih kata-kata yang puitis? Gitu. Bayangkan Sapardi Djoko Damono gitu. Terus hujan bulan Juni, kalian diberikan puisi-puisi itu gitu. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi gimana sih melatih empati kita, melatih rasa dalam diri kita. Sama membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kita tahu, oh informasinya seperti itu. Memang rendahnya minat membaca itu menjadi PR, makanya kalau pemerintah mengadakan gerakan literasi nasional di sekolah-sekolah, wajib membaca 15 menit. Tapi kadang kita sebagai guru wajib membaca 15 menit, udah sisanya dikasih baca aja. Udah 15 menit, nah ayo taruh bukunya, kita lanjut pelajaran. Tanpa kita tahu apa sih yang mereka baca. Dan mereka juga bingung untuk menyampaikan apa sih yang mereka baca itu. Sama kayak misalkan disuruh bercerita atau berdongeng, gurunya udah hanya sekedar ya ceritain ya, udah dinilai. Tapi nggak tahu apa sih cerita itu. Padahal kalau kita belajar sastra, banyak banget kehidupan, nilai-nilai yang dapat dari sastra, nilai moral, nilai karakter dan lain sebagainya. Coba deh dimulai dari baca-baca hal yang kalian sukain untuk sampai nanti tahap ke membaca yang lebih tinggi lagi. Itu ya Anissa, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin udah waktunya laki-laki untuk bertanya nih. Ayolah, mana nih laki-laki? Oke, silakan Kak. Silakan Adik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari UKM Pers Mahasiswa Penelitian dan Penerbitan Zawiyah News dari YIN Langsa. Mantap. Nah, di sini Bu, saya mau bertanya, Iya, silakan. bagaimana cara kita menjaga fokus dalam berliterasi, khususnya literasi digital, Bu? Karena dengan kita berhadapan dengan teknologi ini, pasti juga kita berhadapan dengan berbagai distraksi ini. Terlebih bagi mahasiswa yang disibukkan oleh perkuliahan, organisasi, dan pekerjaan. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, sangat mendetail. Saya pun mungkin merasa penasaran juga karena saya kan berkecimpung dalam banyak organisasi. Mungkin bisa dijawab yuk. Terima kasih. Oke, terima kasih adik dari Yayan Langsa. Oke, jadi saya dulu juga ikut Dewan Pers juga di kampus. Cuma kalau di kampus saya nggak ada sampai penerbitan sih. Jadi penerbitannya tetap diambil alih sama rektorat. Oke, jadi gimana sih kalau kita literasi digital terus terdistraksi gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik belajar soal literasi digital tentu harus ada nanti namanya istirahat. Kalau dalam teori Jepang itu nanti dia ada istirahatnya, misalkan kalian kerjanya itu 30 menit. Kemudian nanti sempatkan untuk istirahat karena otak dan badan kita tuh juga perlu istirahat. Kalian boleh mencari hiburan yang lain. Kalau misalkan di literasi digital itu ada hal-hal yang memang membuat kalian terdistraksi atau ada informasi-informasi yang bikin kalian hilang fokus gitu. Balik lagi diingetin fokus utamanya tuh apa. Misalkan mencari informasi terkait apa sih yang menjadi masalah di bangsa Indonesia saat ini. Kemudian muncullah distraksi-distraksi lain. Kalian nggak usah hiraukan, harus fokus. Apalagi anak-anak Dewan Pers gitu. Mereka pasti harus mencari informasi terkini. Dan itu melatih kalian untuk menganalisis juga. Kalau misalkan kita sibuk dengan organisasi dan lain sebagainya, balik lagi, gimana sih kita memanajemen diri kita? Jangan sampai diri kita itu terlena sama kegiatan kita, sampai-sampai kita akhirnya kegiatannya cuma itu aja dan yang lainnya hilang. Jadi adik-adik harus udah bisa nih memilah dan memilih mana yang prioritas, mana yang menjadi fokus. Kalau literasi digital, memang kita harus bisa nih membedakan mana sih, dan harus dipahami bahwa dunia digital ya sudah dunia digital. Diri kita ini ada di kehidupan nyata, jadi jangan fokus satu harian full untuk di literasi, untuk di digital aja. Kalian harus tahu bahwa ada kehidupan yang lebih nyata lagi selain di digital. Digital itu sebagai alat bantu teknologi untuk tahu nih informasi di belahan bumi bagian mana telah terjadi sesuatu. Sama kayak kita, misalkan satu kota Langsa aja, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di Selalah, apa yang terjadi di TM Bahrum gitu. Kalau nggak ada teknologi, kalau ada teknologi kita akan tahu, oh terjadi ada kebakaran di Selalah gitu. Kita akan tahu gitu. Dan itu jangan menjadi hal yang kok bisa kebakarannya sampai dicari-cari sampai dalam-dalam, atau mungkin ada yang gosip-gosip soal loli yang kemarin. Awalnya kalian mau cari soal artikel, kemudian nantilah stop, coba buka Instagram dulu, muncullah loli sama ibunya. Habis itu kalian terdistraksi, makinlah kalian cari tentang loli itu. Terus muncul lagi Al-Ghazali ngelamar pacarnya, terus kalian ya ampun, terdistraksi lagi, cari lagi tentang kok bisa ya dia so sweet banget. Keluar dari Instagram, balik ke TikTok, ketemu lagi hal yang sama. Karena itu literasi digital itu kan sesuai sama ini kita. Kalau FYP itu sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi semakin adik-adik cari hal-hal yang entertain, ya keluarnya akan seperti itu. Tapi kalau kalian carinya tentang pendidikan, edukasi, maka akan keluarnya tentang pendidikan dan edukasi. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama belajar. Jadi ini juga pengingat buat saya, kalau bahasa Acehnya self reminder. Jadi pengingat buat saya nih untuk kita sama-sama belajar. Bahasa Aceh kan ya? Aceh bagian mana gitu. Gitu ya Dik, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi nih dari teman-teman yang otaknya masih fresh sekali. Oh, kenapa nggak fresh? Kan baru berapa jam mulai? Belum pun ada sejam.
Oh mungkin ada Bu dari Oh, belakang, iya. silakan. Silakan. Ini dari bintang skorong Oh juga, iya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Iya, silakan. Ini kan banyak nih program-program MBKM yang tujuannya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, permasalahannya itu untuk cara meningkatkan literasi yang ada. Nah, pertanyaan saya, apakah literasi itu semuanya tentang membaca Bu atau ada yang lain? Jika ada yang lain, mohon dijelasin biar kami juga tahu nih selain dari membaca ini apa aja yang tujuannya dari literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan yang sangat luar biasa lagi dipaparkan oleh abang-abang kita. Iya. Mungkin Ibu bisa langsung jawab. Oke, baik, terima kasih adik dari Bintang Sekorong. Oke, jadi literasi itu bukan hanya membaca sama menulis ya adik-adik. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa itu hanya sebuah mitos. Faktanya adalah literasi itu ada menyimak juga. Jadi ketika adik-adik menyimak, itu adik-adik juga berliterasi. Kemudian ada berbicara, gimana sih kalian menyampaikan sesuatu informasi atau memberikan sebuah informasi. Kemudian memirsa itu juga gimana sih kalian itu mampu melihat, mampu mendengarkan dengan baik, memirsa dengan baik. Kemudian mempresentasikan, itu juga bagian dari literasi. Kemudian ada menampilkan juga. Nah, literasi itu juga bukan hanya terkait teks aja, tapi ada namanya teks multimoda. Teks multimoda itu bisa visual, bisa audio visual, bisa pakai teks-teks yang ada di digital gitu. Jadi informasi yang didapat oleh adik-adik itu tidak hanya sekedar bacaan aja, tapi adik-adik bisa melihat poster, melihat gambar infografis dan lain sebagainya. Itu adik. Kemudian adik juga menganalisis sama mengkritisi. Itu bagian dari literasi. Jadi jangan dengar kata mengkritisi itu akhirnya langsung mikir, ih negatif banget gitu. Tapi mengkritisi itu untuk mengkritisi hal-hal yang baik, untuk nanti jadi kritik yang membangun. Jadi mengkritik itu jangan dilihat dari siapa orangnya, atau misalkan Juli lagi sebel sama Syauqi. Padahal Syauqi itu membuat sebuah karya yang bagus, tapi karena udah sentimen pribadi, dia menganggap, ih jelek kali karyanya Syauqi itu, aku kritik lah dia nih. Dikritiknya tuh dilihat dari sudut pandang subjek, jadi jangan. Jadi adik-adik harus melihat sesuatu itu jangan dari orangnya, tapi apa sih yang karya yang dia buat, apa sih yang kurang. Jadi belajar dari sekarang mengkritik untuk hal yang membangun. Sama kayak yang dari Dewan Pers gitu. Mereka akan melihat gimana sih kondisi bangsa Indonesia ini gitu. Kemudian mereka akan kritisin, oh yang kemarin soal RUU, atau oh yang kemarin soal perpolitikan dan lain sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa itu bisa menjadi kontrol dari pemerintah. Pemerintahnya bukan hanya pemerintah di Indonesia aja, tapi adik-adik juga bisa menjadi pengontrol pemerintah di tingkat universitas. Jadi jangan hanya oh iya aja, tapi adik-adik harus mampu nih untuk menganalisis apa sih yang terjadi, kemudian kritisin kira-kira gimana sih hal itu. Jadi pasti apalagi Juli sudah di HMPS, jadi ketua HMPS, saya rasa itu sudah pasti akan naik tahap. Sudah ada kemampuannya menganalisis sampai nanti mengkritisi gitu. Kalau dulu anak-anak mahasiswa kan kita nyanyinya itu udah nyanyi-nyanyi soal itulah, soal bagaimana kita merebut sesuatu lewat perlawanan gitu. Jadi kalau katanya Wiji Tukul tidak ada kata lain, jadi cuma ada satu kata. Apa itu? Hah, kalian tahu Wiji Tukul tidak? Tukul Arwana itu. Jadi kalau katanya Wiji Tukul itu tidak ada kata lain selain lawan. Jadi lawan itu bukan hanya lawan pemerintah aja, tapi gimana sih kita lawan kemalasan kita, lawan kebodohan dalam diri kita, dengan cara mau belajar, mau diskusi, mau sharing, tidak merasa diri paling pintar. Oke? Ya, adik-adik mahasiswa harus tahu siapa-siapa aja nih tokoh-tokoh pergerakan mahasiswa. Ya? Oke. Udah cukup. Ya.
Udah. Waktunya gimana? Saya nggak tahu. Nah, tadi mulainya setengah 2. Sekarang Jam 3-an. Oh iya. Tapi udah cukup. Coba aja tanyain dulu. Oke, mungkin terima kasih lagi kembali Bu atas jawabannya. Mungkin Bang Jul gimana? Terjawab ya? Sangat puas. Puas. Mungkin Bang Jul bisa buat nih besok. Kan ketua HMPS. Asik. Oke, ada lagi nggak yang ingin bertanya? Mungkin dari Syauki sendiri? Ada? Mungkin kakak-kakak yang sebelah sini. Iya, kayak Syauki bikin kajian ayat. Kan anak LDK kan? Oh iya, LDF. Sama lah itu. Iya, sama lah. Cuma turunannya aja. Iya, tinggal kalian tuh kreatif apa enggak sih mau bikin kegiatan. Jadi jangan nunggu disuruh sama dosennya baru bikin kegiatan. Tapi kalian sebagai adik-adik mahasiswa nih, baca peluangnya, apa yang menjadi kebutuhan. Ada daya tariknya. Jadi pelopor ya Bu ya. Iya, ada daya tariknya. Kenapa sih mahasiswa sekarang nggak mau ikut HMPS? Kenapa sih anak mahasiswa sekarang nggak mau ikut Dewan Pers misalkan? Padahal itu bermanfaat loh untuk kita gitu. Memang nggak terasa sekarang gitu. Tapi nanti pasti akan terasa. Adik gimana ikut Dewan Pers? Seneng kan? Relasinya banyak. Iya. Jadi itu kalau misalkan mahasiswa yang nggak mau ikut, balik lagi. Jangan nyalahin mahasiswa. Iya Bu, mahasiswanya aja yang males. Balik lagi tanya introspeksi diri. Sudahkah kegiatan saya itu menjual? Ada harga jual sehingga ada harga beli. Kalau harga jualnya nggak ada, gimana mau dibeli? Jadi itu, balik lagi, kalau mahasiswanya cuma ngelihat, ya orang HMPS kegiatannya cuma duduk-duduk aja atau kongko-kongko aja, ya males lah kita, apa bedanya dengan kita yang mending pulang aja, ya kan? Di rumah bisa santai atau ngerjain tugas. Tapi kalau kalian ada kegiatan, kemudian ada kegiatan yang besar, misalkan seminar nasional, mengundang siapa, itu akan menjadi daya tarik sendiri. Ditinggal kalian aja nih kreatif-kreatifnya untuk bikin kegiatan. Jadi jangan hanya sekedar terpampang namanya jadi anggota HMPS atau jadi anggota Dewan Pers, tapi kalian nggak bisa bikin kegiatan. Tuh. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya nih? Sebelum kita akhiri sesi kita bersama Ibu Ikrimah. Iya, ayo bikin kegiatan. Ayo. Saya kangen dengan kegiatan mahasiswa. Nggak ada, sepertinya nggak ada lagi yang ingin bertanya. Mereka udah nge-like semua nih. Iya, udah Jadi nge-like. biasa mahasiswa nih Bu, udah jam segini udah ngantuk, pengennya tidur ya. Apalagi baru siap makan ya kan, udah kenyang perut. Mana ada lagi mau berdua. Kena kipas lagi tuh depan. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin itu aja mungkin ya yang dapat sesi tanya jawab tadi kita. Sangat luar biasa juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan juga tentunya jawaban dengan bobot kualitas yang sangat luar biasa lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oke, mungkin mari kita beri aplaus dulu pada pemateri kita pada siang hari ini terkait kebermaknaan literasi bagi kemampuan pemecahan masalah dan masa depan anak. Mungkin dengan berakhirnya juga sesi tanya jawab kita, berakhir juga sesi kita bersama narasumber kita yang tentunya sangat menawan, salah satu dosen juga di pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra, Ibu Ikrimah Maulida. Mungkin saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah bersedia menjadi salah satu narasumber di kegiatan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau menjadi peserta ataupun menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kita masih ada sisa satu sesi lagi bersama narasumber yang berbeda. Untuk sesi kali ini saya lebih dan kurang saya mohon maaf, saya selaku moderator mengakhiri pertemuan kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali lagi. Tepuk tangan dulu. Mungkin kita dapat bertemu lagi di kemudian hari dalam kegiatan yang berbeda mungkin ataupun di luar-luar di Tegor boleh. Mungkin jumpa Ibu nih Tegor boleh, jumpa saya Tegor boleh juga. Saya tunggu kegiatan selanjutnya untuk merawat kegiatan-kegiatan kayak gini. Oke. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dika. Atau mungkin ada nanti mau ada diskusi-diskusi ringan boleh supaya saya juga kangen sama kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu.
Dulu tuh saya kalau waktu mahasiswa pulang ke kos itu cuma sekedar mandi aja, terus balik lagi. Kadang malah nyimpen pakaian di sekre gitu. Jadi sekre adalah rumah kedua saya setelah kos. Jadi itu saya sangat menikmati itu. Jadi harapannya adik-adik jangan bosan-bosan untuk menikmati kehidupan kampus. Nanti kalian akan rindu sama kehidupan di kampus. Sih.